Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Safrul Rozaki. Saya dari kelas 06 TPLM 002 dengan NIM 19 10 11 45 04 14. Di sini saya akan memenuhi daripada tugas teknik kompilasi yang mana akan mempresentasikan beberapa kasus keamanan sistem dan bagaimana cara pencegahannya. Untuk yang pertama, yaitu data pengguna Tokopedia bocor ke dark web. Di tahun 2020, kabar tidak mengenakan menggoncang Tokopedia. Pasalnya, 91 juta data pengguna atau lebih dari 7 juta data merchant di e-commerce ini dibocorkan oleh hacker bernama Shiny Hunter. Masih belum jelas metode apa yang Shiny Hunter gunakan. Menurut Ruby Alamsyah, pakar keamanan cyber, kemungkinan Shiny Hunter memanfaatkan celah sistem penyimpanan di Tokopedia. Selain itu, bisa juga hacker kelas kakap ini melakukan SQL injection ataupun teknik yang lebih canggih lainnya. Gara-gara ulah Shiny Hunter, data personal pengguna Tokopedia yang diantaranya email, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan password yang terenkripsi bocor ke publik. Bahkan, informasi tersebut dijual ke dunia maya dengan harga sekitar 70 juta. Tokopedia pun menenangkan penggunanya dengan memastikan data sensitif seperti password aman karena terenkripsi. Artinya, informasi sudah diubah ke kode rahasia sehingga tidak bisa dibaca oleh hacker. Tentunya, insiden ini berpotensi membawa kerugian kepada pengguna Tokopedia sebab hacker bisa memanfaatkan profil pengguna untuk scam, yaitu penipuan online atau phishing, mengambil alih akun atau sistem. Kemudian untuk pencegahannya, yaitu dari pihak Tokopedia segera menginvestigasi kasus dan menyarankan penggunanya segera mengganti password secara berkala. Jadi untuk kita yang punya akun diantaranya itu untuk menanggulangi hal ini itu kita harus senantiasa mengganti password secara berkala gitu kan. Kemudian bagusnya di Tokopedia ini itu untuk password yang kita simpan ke database mereka itu mereka udah menggunakan sistem enkripsi. Jadi teman-teman, sistem enkripsi itu yang awalnya kita misal passwordnya itu asal nih misal Safru 123. Pada waktu disimpan atau pada waktu kita register dengan menginputkan password itu secara otomatis password yang kita inputkan itu akan terenkripsi menjadi kode-kode rahasia di database daripada Tokopedia atau di tempat penyimpanan ISP-nya Tokopedia gitu teman-teman. Itu untuk yang pertama ya. Jadi kita senantiasa untuk sering mengganti password, disarankan seperti itu. Untuk kasus yang pertama, kasus Tokopedia. Oke teman-teman, kemudian untuk kasus yang kedua yaitu pencurian dan penggunaan akun internet atau sosial media milik orang lain. Salah satu kesulitan dari sebuah ISP atau Internet Service Provider bisa kita contohkan itu kayak IndiHome, terus dan lain-lain lah ya, provider penyedia jasa internet, adalah adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, pencurian akun tanpa menangkap user ID dan password saja hanya informasi yang dicuri. Sementara itu, orang yang kecurian tidak akan merasakan kehilangan benda yang dicuri tersebut. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak. Akibatnya, dari pencurian ini penggunaan dibebani biaya penggunaan akun tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP ya teman-teman.
Kasus lain juga bisa terjadi pencurian akun sosial media kita atau akun-akun dari website lain yang sudah pernah kita register. Hal ini juga bisa didasari dengan aksi pencurian akun ISP yang dimana terdapat database tempat dimana user ID dan password kita simpan. Di antara pencegahannya untuk kasus yang kedua ini yaitu yang pertama dari pihak kita itu seringnya mengganti password secara berkala. Kemudian yang kedua dari pihak website atau sosial media perlunya penggunaan enkripsi ya teman-teman, metode enkripsi yang sempat tadi saya jelaskan di awal untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap. Plain text diubah menjadi ciphertext. Hal ini akan membuat orang tidak bisa menyadap data atau transaksi yang dikirimkan dari ke server www. Salah satu mekanisme yang populer adalah dengan menggunakan Secure Socket Layer atau SSL ya, yang mulanya dikembangkan oleh Netscape. Selain server www dari Netscape, server www dari Apache juga dapat dipakai karena dapat dikonfigurasi agar memiliki fasilitas SSL dengan menambahkan software tambahan seperti contohnya itu ada OpenSSL. Itu untuk kasus yang kedua ya teman-teman. Kemudian untuk kasus yang ketiga yaitu penyerangan terhadap jaringan internet KPU. Jaringan internet di Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum sempat down atau terganggu beberapa kali. KPU menggandeng kepolisian untuk mengatasi hal tersebut. Cybercrime, kepolisian juga sudah membantu. Domain kerjasama antara KPU dengan kepolisian, kata Ketua Tim Teknologi Informasi KPU, Husni Fahmi di kantor KPU. Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat di tanggal 15 April 2019. Menurut Husni, tim kepolisian pun sudah mendatangi Pusat Tabulasi Nasional KPU di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Mereka akan mengusut adanya dugaan kriminal dalam kasus kejahatan dunia maya dengan cara meretas. Kamu sudah melaporkan semuanya ke KPU. Cybercrime sudah datang, ujarnya. Sebelumnya, Husni menyebut sejak 3 hari dibuka, pusat tabulasi berkali-kali diserang oleh peretas. Sejak hari lalu, dimulainya perhitungan tabulasi. Sampai hari ini, kalau dihitung-hitung, sudah lebih dari 20 serangan, kata Husni. Minggu, tanggal 12 April. Seluruh penyerangan itu sekarang, kata Husni, sudah diblokir alamat IP-nya oleh PT Telkom. Tim TI KPU bisa mengatasi serangan karena belajar dari pengalaman 2004 yang lalu. Ya, yang mana pada saat itu tuh nama-nama partai itu sempat diubah ya, teman-teman. Untuk pengalaman di 2004 itu nama-nama partai itu sempat diubah karena pernah dihack. Memang sempat ada yang ingin mengubah tampilan halaman tabulasi nasional hasil pemungutan suara milik KPU. Tetapi segera kami antisipasi. Kasus di atas memiliki modus untuk mengacaukan proses pemilihan suara di KPU. Motif kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja untuk melakukan pengacauan pada tampilan halaman tabulasi nasional hasil dari pemilu. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pemerintah, against government, atau bisa juga cybercrime menyerang hak milik, against property. Di antara pencegahannya dari kasus yang ketiga ini yaitu yang pertama, internet firewall, yaitu untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internal. Firewall dapat bekerja dengan dua cara, yaitu menggunakan filter dan proxy. Firewall filter itu menyaring komunikasi agar terjadi seperlunya saja.
Hanya aplikasi tertentu saja yang bisa lewat dan hanya komputer dengan identitas tertentu saja yang bisa terhubung. Kemudian untuk firewall proxy itu berarti mengizinkan pemakai dalam untuk mengakses internet seluas-luasnya, tetapi dari luar hanya dapat mengakses satu komputer tertentu saja. Kemudian yang kedua yaitu menutup service yang tidak digunakan. Jadi nggak semua nggak semua akses itu atau semua service itu dibuka gitu. Kemudian yang ketiga adanya sistem pemantau serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seseorang yang tak diundang, intruder atau adanya serangan atau attack. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan backup secara rutin. Oke, kemudian untuk yang kasus yang keempat yaitu situs web DPR RI down dan berganti nama. Dunia cybercrime juga akrab dengan istilah hacktivist, yaitu meretas situs web pemerintah atau organisasi dengan tujuan membuat sesuatu didengar. Dan ternyata website DPR RI menjadi korbannya. Awalnya pengunjung tidak bisa mengakses halaman dpr.go.id. Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal DPR RI saat itu mencontohkan. Peristiwa itu terjadi karena lalu lintas padat. Setelah diselidiki, lonjakan ini ditemukan sebagai hasil dari serangan DDoS. Sehingga situs DPR RI pun mendapat tsunami request yang membuat server semakin berat memuat hingga akhirnya crash. Namun ternyata kesalahan ini adalah entry yang sengaja dibuat oleh para peretas. Orang ini kemudian merusak sistem. Setelah pengunjung dapat mengakses sistem, mereka akan membaca kata-kata Dewan Pengkhianat Rakyat. Rupanya ini adalah protes aktivis terhadap Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja. Tim IT DPR RI langsung menutup lokasi dan melakukan perawatan. Meskipun situs tersebut akhirnya dipulihkan, web menjadi lebih lambat karena dampak serangan virus. Di antara pencegahan dari kasus keempat ini, yaitu yang pertama, selalu memantau lalu lintas traffic secara berkala. Karena dalam serangan DDoS ini sangat berhubungan dengan peningkatan traffic pada website kita. Sehingga kita perlu melakukan pengecekan lalu lintas situs secara berkala. Dengan melakukan pengecekan, maka Anda bisa mengetahui lalu lintas mana yang tergolong normal dan terlalu tinggi. Dan pengecekan traffic, dengan pengecekan traffic, Anda juga bisa mengecek pengunjung yang melakukan aktivitas yang mencurigakan. Kemudian yang kedua, yaitu gunakan proteksi berlapis. Yang tidak kalah penting untuk mengamankan dari sistem DDoS adalah dengan menggunakan proteksi berlapis. Anda bisa menggunakan berbagai pelindung atau menggunakan berbagai perlindungan ya teman-teman. Misalnya yang pertama ada anti-spam gitu, kemudian ada VPN atau content filtering atau firewall, dan sistem keamanan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu perlunya berkonsultasi dengan penyedia ISP. Karena untuk melakukan serangan, penyerang membutuhkan lokasi jaringan atau IP address kita. Maka dari itu, kita bisa melakukan proteksi dengan cara menghubungi penyedia jasa web hosting untuk mendeteksi serangan. Oke, kemudian yang kelima ada kasus situs web Telkomsel diretas dan menampilkan kata-kata kasar. Masyarakat Indonesia yang mengunjungi website Telkomsel protes keras karena ditanggapi dengan kata-kata kasar di website provider ternama itu. Ternyata ada orang yang menentang tingginya pajak Telkomsel dengan cara diretas. Menurut Alphonse Tanujaya, pakar keamanan cyber, kemungkinan ada lubang keamanan di sistem penyimpanan atau peretas mengetahui nama pengguna dan kata sandi dari web hosting atau brute force. Akibatnya, peretas berhasil menurunkannya dengan mengubah tampilan dan nuansa situs web Telkomsel. Situs web telah lumpuh sehingga tidak memungkinkan pengunjung mengakses informasi seperti biasa. Untungnya data pelanggan Telkomsel disimpan terpisah dari server website sehingga selalu aman.
Telkomsel juga merestorasi website mereka dalam waktu setengah hari. Di antara pencegahannya, yaitu yang pertama ada internet firewall, yaitu untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internal. Firewall dapat bekerja dengan dua cara, yaitu menggunakan filter ataupun proxy. Firewall filter itu menyaring komunikasi agar terjadi seperlunya saja. Hanya aplikasi tertentu saja yang bisa lewat dan hanya komputer dengan identitas tertentu saja yang bisa terhubung. Kemudian yang selanjutnya ada firewall proxy, yaitu berarti mengizinkan pemakai dalam atau internet itu untuk mengakses internet seluas-luasnya. Namun dari luar hanya dapat mengakses satu komputer tertentu saja. Kemudian untuk pencegahan selanjutnya yaitu melakukan backup data. Backup data-data penting atau dalam artian melakukan pembagian antar data penting seperti data pelanggan di server yang terpisah agar data penting website dapat tersimpan dengan aman. Mungkin itu ya teman-teman beberapa kasus dari keamanan sistem dan bagaimana diantaranya contoh pencegahannya. Mungkin dari teman-teman ada ada saran ataupun tips lain untuk pencegahan dari beberapa kasus yang udah ada, silakan bisa bisa teman-teman isi di kolom komentar dan kita bisa sharing di situ. Oke teman-teman, mungkin cukup presentasi dari saya mengenai beberapa kasus keamanan sistem dan pencegahannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.